Halo teman-teman, bagaimana kabar teman-teman di akhir semester ini? Saya harap kita semua baik-baik saja. Nah, kali ini saya percaya teman-teman setuju dengan saya bahwa segala sesuatu harus dipertanggungjawabkan. Baik dari apa yang kita lakukan, apa yang kita punya, dan segala sesuatu yang memiliki hubungan dengan diri kita sendiri. Hal tersebut bukan hanya terjadi secara individu kita, tetapi di dalam satu perusahaan yang besar, segala sesuatu juga harus dan sangat penting untuk dipertanggungjawabkan. Bukan dalam aset atau hanya karena dalam hal produk, tetapi dari lingkungan sosial itu sendiri harus dipertanggungjawabkan. Maka dari itu, saya Juan Peter Timothy Une dan teman-teman saya, ada Joan, Joshua, Miranda, Sarah, dan juga Kesia, kami akan mempresentasikan tentang Corporate Social Responsibility, Diversity, and Discrimination. Dan di beberapa menit ke depan, kami akan menjelaskan beberapa poin penting dari pengertian, tujuan, jenis, implementasi, bahkan sampai seberapa penting hal-hal tersebut dilakukan. Oleh karena itu, kami berharap teman-teman bisa mengerti tentang apa itu corporate social responsibility, diversity, sampai pada discrimination, sampai pada implementasi dan seberapa penting hal tersebut dilakukan. Baik, kita akan masuk dalam penjelasan yang pertama yang akan dijelaskan oleh Miranda. Corporate Social Responsibility merupakan salah satu bagian dari strategi bisnis perusahaan dalam jangka yang panjang. Corporate Social Responsibility ini memiliki tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan juga terhadap lingkungan sekitar operasional perusahaan, seperti polusi, limbah, keamanan produk, dan juga tenaga kerja. Namun, Corporate Social Responsibility ini sendiri tidak hanya terbatas pada konsep pemberian bantuan dana kepada lingkungan sosial, tetapi bagaimana perusahaan tidak memperlakukan diskriminatif terhadap karyawan mereka. Nah, sebab akibat terjadinya diskriminasi terhadap karyawan dikarenakan adanya perbedaan seperti keragaman jenis kelamin, ras, etnis, sosial ekonomi, umur, budaya, agama, maupun politik. Yang berikutnya kita masuk pada tujuan Corporate Social Responsibility. Yang pertama, untuk meningkatkan citra perusahaan. Dengan menggunakan program Corporate Social Responsibility, maka perusahaan dapat meningkatkan citra dan nama baik perusahaan pada lingkungan sekitar dan juga pada orang-orang yang bekerja sama dengan perusahaan tersebut, sehingga akan berpengaruh baik bagi perkembangan perusahaan di masa depan. Yang berikutnya, untuk membebaskan akuntabilitas organisasi. Nah, akuntabilitas ini merupakan aspek yang penting dalam perusahaan, baik skala kecil maupun besar, di mana akuntabilitas ini dapat menciptakan sistem kinerja yang lebih efektif dan efisien, sehingga berdampak positif bagi perusahaan, salah satunya tercapainya tujuan bisnis. Dan yang terakhir yaitu laporan keuangan untuk memberikan informasi kepada investor. Nah, laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan lainnya secara wajib, sehingga ini dapat menjadi informasi untuk para investor dalam mengambil keputusan untuk melakukan investasi kepada perusahaan tersebut. Kita akan masuk ke types of CSR. Nah, saya akan menjelaskan apa-apa saja tipe dari CSR. Yang pertama ada environmental responsibility. Nah, environmental responsibility ini merupakan pilar tanggung jawab sosial perusahaan yang berakar pada pelestarian alam. Melalui operasi yang optimal dan dukungan dari sebab-sebab terkait, sebuah perusahaan dapat memastikan bahwa ia meninggalkan sumber daya alam lebih baik daripada sebelum beroperasi. Perusahaan yang sering mengejar pengelolaan lingkungan melalui mengurangi polusi, limbah, konsumsi sumber daya alam, dan emisi melalui proses manufakturnya. Yang kedua, kita masuk ke ethical responsibility. Nah, ethical responsibility ini adalah pilar tanggung jawab sosial perusahaan yang berakar pada tindakan yang adil dan etis. Perusahaan sering menetapkan standar mereka sendiri,
meskipun kekuatan atau tuntutan eksternal oleh klien dapat membentuk tujuan etis. Contoh tanggung jawab etis meliputi perilaku yang adil di semua jenis pelanggan tanpa memandang usia atau ras, budaya, atau orientasi seksual. Berikutnya ada philanthropic responsibility. Nah, philanthropic responsibility ini adalah pilar tanggung jawab sosial perusahaan yang menantang bagaimana perusahaan bertindak dan bagaimana berkontribusi kepada masyarakat. Dalam bentuknya yang paling sederhana, tanggung jawab filantropik mengacu pada bagaimana sebuah perusahaan membelanjakan sumber dayanya untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Ini termasuk apakah perusahaan menyumbangkan keuntungan untuk amal atau tujuan yang diyakininya. Yang berikutnya ada financial responsibility. Nah, di financial responsibility ini, dia merupakan pilar tanggung jawab sosial perusahaan yang menyatukan ketiga bidang tadi, yaitu environmental, ethical, philanthropic. Nah, ketiga bidang di atas tadi, sebuah perusahaan membuat rencana untuk lebih fokus pada lingkungan, etik, dan filantropik. Namun, perusahaan harus mendukung rencana ini melalui investasi keuangan program, donasi, atau riset produk. Ini termasuk pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan untuk produk baru yang mendorong keberlanjutan perusahaan. Oke, kita masuk ke implementasi dari CSR. Yang pertama, dari segi konsumen. Contohnya dalam bentuk penggunaan material yang ramah lingkungan dan tidak berbahaya. Yang kedua, contohnya dari karyawan. Contoh implementasinya dalam bentuk persamaan hak dan kewajiban atas seluruh karyawan tanpa membedakan ras, suku, agama, dan golongan lainnya. Yang ketiga, dari segi komunitas dan lingkungan. Contohnya dalam bentuk kegiatan kemanusiaan maupun lingkungan hidup. Baru yang keempat, ada dari segi kesehatan dan keamanan. Contohnya dalam bentuk penjagaan dan pemeliharaan secara rutin atas fasilitas dan lingkungan kantor. Dan topik berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, kali ini saya akan menjelaskan mengenai keuntungan dari CSR. Yang pertama ada brand recognition. Menurut sebuah penelitian, konsumen lebih cenderung bertindak positif terhadap perusahaan yang telah bertindak untuk menguntungkan pelanggannya dibandingkan dengan perusahaan yang telah menunjukkan kemampuan untuk memberikan produk berkualitas. Pelanggan semakin sadar akan dampak perusahaan terhadap komunitas mereka. Dan sekarang banyak yang mendasarkan keputusan pembelian pada aspek CSR bisnis. Sebagai perusahaan yang lebih terlibat dalam CSR, mereka lebih mungkin menerima pengakuan merek yang menguntungkan. Yang kedua, ada investor relation. Dalam sebuah studi oleh Boston Consulting Group, perusahaan yang dianggap memimpin dalam masalah lingkungan, sosial, atau tata kelola memiliki valuasi 11% lebih tinggi dari pesaing mereka. Untuk perusahaan yang ingin mendapat keunggulan dan mengungguli pasar, memberlakukan strategi CSR cenderung berdampak positif pada perasaan investor tentang suatu organisasi dan bagaimana mereka memandang nilai perusahaan tersebut. Yang ketiga ada risk mitigation. Pertimbangkan aktivitas yang merugikan seperti diskriminasi terhadap kelompok karyawan, pengabaian sumber daya alam, atau penggunaan dana perusahaan secara tidak etis. Jenis aktivitas ini lebih cenderung mengarah pada tuntutan hukum, litigasi, atau proses hukum di mana perusahaan dapat terkena dampak negatif secara finansial dan terekam dalam berita utama. Dengan mengikuti praktik CSR, perusahaan dapat mengurangi risiko dengan menghindari situasi yang mengganggu dan mematuhi kegiatan yang menguntungkan. Lalu yang keempat yaitu employee engagement.
Dalam studi lain oleh para profesional dari Texas A&M, Temple, dan University of Minnesota, ditemukan bahwa nilai-nilai terkait CSR yang menyelaraskan perusahaan dan karyawan berfungsi sebagai manfaat pekerjaan non-finansial yang memperkuat retensi karyawan. Pekerjaan lebih cenderung bertahan di perusahaan yang mereka yakini. Hal ini pada gilirannya mengurangi perputaran karyawan, pekerja yang tidak puas, dan total biaya karyawan baru. Kemudian selanjutnya ada contoh dari CSR itu sendiri. Contoh dari CSR itu sendiri ada di Starbucks. Starbucks telah lama dikenal akan tanggung jawab sosial perusahaan dan komitmennya terhadap keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Menurut laporan dampak sosial global 2020, tonggak pencapaian ini termasuk mencapai 100% kopi yang bersumber secara etis, menciptakan jaringan petani global, dan memberi mereka 100 juta pohon pada tahun 2025. Memelopori bangunan hijau di seluruh tokonya, menyumbangkan jutaan jam layanan masyarakat, dan membuat program perguruan tinggi inovatif untuk karyawannya. Lalu contoh yang kedua ada Home Depot. Sebagai bagian dari laporan tahunan tentang ESG, Home Depot menyoroti pencapaiannya dalam berfokus pada karyawannya, beroperasi secara berkelanjutan, dan memperkuat komunitasnya. Pada tahun fiskal 2020, perusahaan menginvestasikan lebih dari $2 miliar untuk peningkatan gaji dan tunjangan guna meningkatkan kesejahteraan karyawannya. Ini juga mengurangi konsumsi energi sebesar 14% dari tahun sebelumnya dan berada di jalur yang tepat untuk mengurangi emisi seluruh perusahaan sebesar 40% pada tahun 2030. Lalu, contoh yang ketiga ada General Motor. Pada tahun 2021, General Motor ditempatkan di Bloomberg General Equality Index selama 4 tahun berturut-turut serta ditempatkan di 50 perusahaan teratas Diversity Inc. untuk keragaman selama 6 tahun berturut-turut. Selain itu, mereka telah merencanakan investasi $35 miliar dari tahun 2020 hingga tahun 2025 dalam kendaraan listrik dan menargetkan 100% listrik terbarukan di lokasi AS atau Amerika Serikat pada tahun 2025 nanti. Baiklah, kita lanjut pada pembahasan saya yaitu type of diversity. Sebelum saya lanjut menjelaskan tentang poin-poin yang ada di slide, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengapa keanekaragaman ini penting. Nah, perlu diketahui bahwa keanekaragaman khususnya di tempat kerja memiliki kasus komersial yang kuat dan orang adalah kekuatan pendorong di belakang perusahaan dan membawa sekelompok orang yang beragam untuk memiliki dampak bagi perusahaan mulai dari lingkungan pekerjaan, pendapatan, dan juga reputasi dari perusahaan. Dan para pemimpin eksekutif juga mengakui bahwa keberagamaan ini sangat penting untuk perusahaan, untuk keberhasilan dari perusahaan ini dan kemampuan mereka untuk tetap kompetitif di pasar yang selalu berubah-ubah. Kita lanjut pada poinnya yang pertama yaitu internal diversity. Nah, apa yang dilahirkan oleh seseorang berdampak pada variasi internal mereka, dan demografi ini adalah bagian dari batin seseorang dan juga sesuatu yang mereka miliki sejak mereka lahir. Contohnya usia mereka, ras, etnis, negara asal, identitas gender, dan kemampuan fisik itu merupakan contoh dari
internal diversity. Dan di sini ada 30 hak deklarasi universal hak asasi manusia, yaitu seorang karyawan tidak boleh menghadapi atau mengalami diskriminasi di tempat mereka bekerja atau bias yang tidak disadari oleh keadaan mereka. Dan lanjut pada poin yang kedua, yaitu external diversity. Nah, jenis keberagaman eksternal ini adalah yang memiliki pengaruh kuat terhadap seseorang. Nah, ini adalah demografi yang dapat dipengaruhi seseorang melalui eksternal, mulai dari pendidikan, pengalaman pribadi, dan juga latar belakang sosial ekonomi, spiritualitas dan agama, kewarganegaraan dan lokasi geografis dan status keluarga. Itu merupakan contoh dari external diversity. Kita lanjut. Di sini perlu dicatat juga bahwa meskipun keragaman eksternal semacam ini dapat disesuaikan, tetapi terkadang sulit dilakukan karena struktur ekonomi dan juga politik yang ada. Kita lanjut pada poinnya yang berikutnya, yang ketiga, organizational diversity. Nah, pengaruh keragaman dan lingkungan kerja ini beragam pada seluruh organisasi. Ini adalah menguntungkan. Nah, unsur-unsur ini terkait pekerjaan yang kita lakukan atau organisasi tempat di mana kita bekerja. Dan mulai dari fungsi pekerjaan, peringkat manajemen, senioritas, dan departemen, ini adalah contoh dari variasi organisasi. Dan karena dampaknya terhadap bisnis, keragaman organisasi ini sangat penting. Berarti bahwa setiap fungsi pekerjaan atau departemen dikelola oleh sekelompok orang yang berbeda dan beragam, memiliki latar belakang sosial ekonomi yang berbeda juga. Kita lanjut pada poinnya yang terakhir, yaitu worldview diversity. Nah, masing-masing dari kita pribadi mungkin memiliki perspektif atau pemikiran yang berbeda tentang dunia yang dipengaruhi oleh pengalaman pribadi kita. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, peristiwa dalam hidup kita berdampak pada keragaman pandangan dunia kita. Nah, mulai dari peristiwa budaya, gagasan politik, pengetahuan sejarah, dan juga sudut pandang seseorang tentang kehidupan. Itu adalah contoh dari worldview diversity. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, di sini saya akan menggarisbawahi bahwa ada berbagai jenis keanekaragaman di tempat kerja. Mulai dari etnisitas dan ras, generasi dan usia, gender dan identitas gender, agama dan keyakinan spiritual, disabilitas, latar belakang dan status sosial ekonomi. Nah, untuk menutup pembahasan saya di sini, memahami nilai keragaman di tempat kerja itu sangat penting bagi setiap perusahaan. Sebagai seorang pemimpin atau manajer, harus memastikan bahwa seluruh karyawan atau tenaga kerja memiliki seluruh karyawan memiliki beragam ras dan budaya untuk mendorong kesetaraan, keterlibatan dari karyawan ini, dan hubungan kerja yang lebih baik dan kepuasan kerja. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Sekarang kita akan masuk ke dalam types of workplace discrimination. Di sini ada 4 poin dari tipe-tipe yang sering terjadi atau diskriminasi yang sering terjadi di dalam dunia pekerjaan. Yang pertama ada racial atau ras, dan juga yang kedua ada disability, yang ketiga ada age atau usia, dan yang keempat adalah gender. Nah, yang pertama adalah racial. Ras sendiri menjadi salah satu jenis diskriminasi yang sering terjadi di tempat kerja. Misalkan saja seseorang itu memiliki ras tertentu yang mungkin secara lingkungan mereka sudah punya satu stigma negatif tentang ras yang mereka punya, sehingga di tempat pekerjaan mereka sering diasingkan atau disisihkan, bahkan tidak mendapat perlakuan yang sama terhadap pekerja yang lain. Ataupun bisa dikatakan ketika seseorang memiliki warna kulit yang berbeda, bentuk rambut yang berbeda dari yang lain, terkadang hal tersebut menjadi poin untuk
munculnya diskriminasi tersebut. Dan yang kedua adalah disability. Nah, disability ini menjadi hal juga yang sering terjadi karena terkadang seseorang dengan baik secara psikolog ataupun secara pendengaran, penglihatan, ataupun bahkan tidak bisa berjalan dengan keterbatasan yang mereka punya, terkadang mereka mendapatkan diskriminasi di tempat kerja mereka. Entah itu tidak mendapat perlakuan yang sama atau kesempatan yang sama dalam hal promosi untuk naik jabatan, ataupun bahkan porsi pekerjaan yang justru dikurangi sehingga mereka tidak mendapat upah yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan atau apa yang mereka harapkan. Yang ketiga yaitu age atau usia. Nah, terkadang di satu perusahaan itu variasi dari usia itu bukanlah hal yang sering kita bisa lihat di dalam satu perusahaan itu. Maksudnya bahwa terkadang ada fresh graduate yang masuk di dalam satu perusahaan, ataupun bahkan ada senior-senior yang mereka sudah cukup lama di perusahaan. Nah, diskriminasi dari usia ini bisa saja terjadi karena terkadang perusahaan menilai seseorang dengan usia mungkin yang sudah di atas 40 tahun ataupun 50 tahun. Terkadang mereka memaksakan para karyawan ini untuk berhenti karena mungkin perusahaan merasa mereka sudah tidak mempunyai performa yang baik, atau bahkan mereka sudah tidak bisa mendapatkan promosi hanya karena usia mereka yang sudah cukup tua. Padahal kalau perusahaan bisa menjadi objektif, mereka bisa melihat dari kinerja, performa, tekad yang kuat dari para karyawan mereka tanpa memperhitungkan atau tanpa memedulikan usia mereka. Dan diskriminasi tidak lepas dengan usia ini, perbedaan usia yang ada di perusahaan, dan itu bisa saja terjadi. Tipe yang keempat yaitu adalah gender. Nah, berbicara tentang gender ini bukan hanya tentang laki-laki perempuan, tetapi tentang orientasi seksual seseorang ataupun bagaimana perilaku mereka di dalam satu perusahaan. Nah, dengan perbedaan-perbedaan itu sering terjadi diskriminasi yang timbul. Misalkan seseorang tidak mendapat promosi, perlakuan yang sama, ataupun bahkan tidak dipekerjakan dengan baik, tidak punya kesempatan untuk menerima proyek-proyek penting hanya karena dia punya perilaku yang sesuai, atau bahkan seorang perempuan yang dipandang sebelah mata sehingga tidak punya kesempatan bekerja yang sama dengan teman-temannya yang laki-laki. Nah, hal tersebut sering terjadi di satu perusahaan. Jadi, itulah poin-poin dari ataupun jenis-jenis diskriminasi yang sering terjadi di tempat kerja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kita masuk di contoh diskriminasi di tempat bekerja. Dengan adanya diskriminasi ras, gender, umur, dan disability bisa membuat para karyawan untuk yang pertama tidak dapat dipekerjakan lagi. Bisa jadi dalam lingkungan bekerja mereka para karyawan saling mendiskriminasi atau saling menjatuhkan satu sama yang lain, sehingga salah satu dari mereka atau karyawan tidak dapat dipekerjakan lagi karena diskriminasi yang ada. Yang kedua, dilewati untuk promosi. Dilewati untuk promosi ini contohnya ketika kita menjadi bisa dibilang korban diskriminasi. Tentunya dalam pekerjaan kita bakalan tidak fokus atau kinerja kita dalam pekerjaan menurun, dan itu menjadi tantangan jika kita mengalami diskriminasi tersebut, sehingga mereka akan mengabaikan kinerja kita untuk promosi. Kemudian yang ketiga, menahan komentar yang tidak pantas. Tentunya dengan mendengar orang berdiskriminasi atau karyawan tersebut mengalami diskriminasi oleh rekan kerja mereka,
tentunya itu membuat para karyawan merasa tidak nyaman, sehingga mereka dapat menahan komentar-komentar yang tidak pantas. Mengapa mereka menahan komentar yang tidak pantas? Karena tentunya dalam bekerja, kita ketahui bersama kalau tujuan kita bekerja itu untuk mendapatkan gaji. Nah, maka dari itu di contoh yang ketiga ini menahan komentar yang tidak pantas untuk tujuan mereka tersebut. Contoh dalam kantor mereka saling menjatuhkan, mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas untuk didengar dengan keadaan mereka yang mencari nafkah dalam pekerjaan mereka tersebut. Mereka harus menahan setiap komentar-komentar yang tidak pantas mereka dengar. Yang keempat, dipecat karena status sebagai anggota kelas yang dilindungi. Tentunya ini berbicara mengenai tentang jabatan. Ketika seseorang ingin lebih dengan apa yang mereka mau, lebih dengan orang yang mereka tidak senang, even itu orang yang dilindungi atau orang yang berpengaruh terhadap lingkungan kerja mereka, pasti akan ada banyak hal yang ingin atau banyak cara yang ingin menjatuhkan orang tersebut melalui diskriminasi yang ada. Pasti orang tersebut akan mengalami hal-hal yang tidak mereka inginkan, dan orang tersebut dapat dipecat karena orang-orang yang tidak menginginkan mereka. Yang selanjutnya, menolak kompensasi atau tunjangan tertentu kepada karyawan. Sama akan halnya seperti contoh sebelumnya yang sudah saya katakan, ketika ada seseorang yang iri atau apapun itu dengan rekan kerja mereka, pasti mereka akan merasa tidak senang sehingga melakukan diskriminasi jika mereka melihat rekan kerja mereka mendapatkan kompensasi atau tunjangan tertentu yang telah diberikan oleh perusahaan mereka. Nah, yang terakhir, menolak cuti cacat, opsi pensiun, atau cuti hamil. Ketika dalam bekerja, tiba-tiba ada karyawan yang mengalami kecelakaan. Pasti dalam lingkungan pekerjaan, entah sadar atau tidak sadar, pasti ada yang mendiskriminasi kepada karyawan tersebut dengan kecelakaan yang dia alami, sehingga membuat karyawan tersebut diputuskan untuk cuti, pilihan untuk pensiun, atau karyawan yang sedang hamil. Nah, karyawan yang mengalaminya pasti akan menolak hal tersebut ketika mereka masih bisa bekerja dengan baik dan mungkin menurut mereka tidak berdampak buruk bagi pekerjaan mereka. Namun, jika ada pekerja lain yang mendiskriminasi karyawan yang hamil untuk cuti, orang tersebut akan memilih waktunya untuk cuti. Contohnya, jika kandungannya sudah berusia 7-9 bulan, pasti dia akan memilih untuk cuti. Orang tersebut tahu waktunya di mana dia akan mengambil cuti dan tidak. Tapi jika usia kandungannya masih muda, dia masih ingin bekerja untuk menghasilkan uang, di usia kandungannya yang masih muda, dia akan menolak hal tersebut karena dia merasa masih mampu dan tidak akan berdampak buruk bagi pekerjaannya atau dapat merugikan perusahaannya sendiri. Baiklah, di sini dengan penjelasan dari teman-teman saya, kita dapat menyimpulkan bahwa corporate social responsibility dan diversity adalah hal yang sangat penting dan harus dilakukan di dalam satu perusahaan. Tidak terlepas, karena satu perusahaan itu tidak terlepas dengan perbedaan dari ras, gender, usia, bahkan
bermacam-macam perbedaan yang ada di dalam satu perusahaan, hal tersebut justru memberikan keuntungan yang sangat baik bagi perusahaan. Karena mereka bisa mendapat banyak masukan ataupun banyak opini yang berbeda-beda dan dapat disatukan sehingga dapat menjadi satu pengambilan keputusan yang sangat baik. Maka dari itu perusahaan itu punya tanggung jawab yang besar untuk lingkungan sosial yang mereka punya dari karyawan-karyawan mereka. Dan sekali lagi bahwa hal tersebut harus dilakukan oleh perusahaan karena akan memberikan performa yang baik terhadap perusahaan dengan menciptakan lingkungan kerja yang baik, yang nyaman bagi setiap pekerjaan sehingga akan menunjang kinerja yang baik juga dari setiap karyawan yang dimiliki. Dan jika lingkungan sosial dari satu perusahaan itu bisa dipertanggungjawabkan dengan baik, bisa dikelola dengan baik, maka secara eksternal ataupun dari luar para stakeholder mereka itu bisa melihat bahwa perusahaan kita punya potensi karena memiliki lingkungan sosial yang baik, yang nyaman, dan dengan beragam perbedaan yang ada, tetapi itu semua dapat dikelola dengan baik, dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Sekian presentasi dari kelompok kami dan semoga teman-teman bisa mengerti dengan baik apakah itu diversity, discrimination, dan corporate social responsibility. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Tuhan Yesus memberkati.